Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Ali Bukhari, selaku pengampu mata kuliah Rekayasa Prakelunak. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan mengenai MOVE, yaitu sebuah sistem pembelian tiket kereta api. Mungkin boleh di next. Nah, sebelum kita memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Charles Tio Adi Tirta Wijaya dengan NIM 0902 1282 3280 64. Mungkin bisa dilanjutkan ke teman-teman yang lain. Oke, perkenalkan nama saya Stanley Gilbert Leonardi dengan NIM 0902 128 23 28 04. Berlanjut. Oke, perkenalkan nama saya Andreas Calvin dengan NIM 0902 1282 328066. Silakan. Baik, saya Fitran Hussein dengan NIM 0902 138 2328 148. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama yang akan dilanjutkan oleh Stanley. Oke, di sini saya akan membahas apa sih itu MOVE. Nah, jadi MOVE itu adalah aplikasi berbasis mobile yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan dan pembelian tiket kereta api secara online. Nah, jadi kita bisa membeli tiket kereta api itu melalui handphone genggam kita. Oke, berlanjut. Nah, di sini latar belakang aplikasi MOVE. Nah, transportasi kereta api ini kan salah satu pilihan masyarakat Indonesia dalam pergian kayak mudik ke pulang kampung gitu. Nah, tiap tahun ke tahun itu minat untuk menggunakan kereta api sebagai transportasi itu cukup cukup meningkat secara signifikan. Nah, namun pembelian tiket kereta api ini masih kadang mengalami gangguan, kayak seperti mesinnya error atau antriannya panjang. Nah, jadi kami di sini berinspirasi untuk mengembangkan aplikasi Move ini, yaitu sistem pembelian tiket kereta api secara online. Oke, boleh lanjut. Oke, selanjutnya akan bahas teman saya. Baik, selanjutnya yaitu fitur utama. Fitur utama dari MOVE yaitu yang pertama adalah melihat jadwal keberangkatan kereta api secara real time. Jadi kita bisa melihat apakah masih ada tiket atau tidak pada hari itu sesuai jadwalnya. Terus selanjutnya fitur yang kedua yaitu mengupdate tiket dan kelas kereta api. Jadi untuk sebagai admin kita bisa mengupdate dan apa saja kelas yang pada kereta api pada hari tersebut. Selanjutnya tujuan dan manfaat dari MOVE. Bagi penumpang, tujuannya dan manfaatnya yaitu memfasilitasi akses real-time terhadap informasi ketersediaan tiket kereta api, memberikan visibilitas terhadap jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta dengan informasi yang akurat, mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses pemesanan tiket dibandingkan dengan sistem konvensional. Bagi seorang admin, tujuan dan manfaat MOVE yaitu mengoptimalkan pengelolaan data pemesanan tiket melalui sistem digital yang terintegrasi, meningkatkan efisiensi waktu dalam proses administrasi dan pencatatan transaksi. Baik, selanjutnya untuk rekan saya. Oke, di aplikasi MOVE sendiri ada dua aktor, yaitu yang pertama penumpang dan admin. Penumpang dalam MOVE ini bisa membeli tiket dan bisa membatalkan pembelian tiket. Lalu untuk admin bisa mengatur jadwal kereta, bisa mengatur transaksi tiket di dalam aplikasi MOVE ini. Boleh lanjut? Untuk batasan dan implementasi dari MOVE ini, aplikasi MOVE ini hanya dirancang untuk perangkat mobile Android atau iOS yang beroperasi di Indonesia. Yang kedua, MOVE ini hanya diperuntukkan bagi pengguna yang memiliki status keluarga negara Indonesia atau wisatawan asing yang sedang berada di Indonesia sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Dilanjut oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsional dari aplikasi MOVE. Nah, dari 15 nomor tersebut, ada beberapa hal yang penting. Salah satunya adalah registrasi penumpang dan lain-lainnya. Nah, kebutuhan fungsional ini terkait dari untuk mempermajukan fungsi dari MOVE itu sendiri. Contohnya adalah login, menampilkan data jadwal kereta, melakukan pemesanan tiket, melihat riwayat pembelian, membatalkan tiket, logout, menampilkan data penumpang, menambahkan data jadwal, menghapus data jadwal, menambahkan data pembelian tiket, mengubah data pembelian tiket, membatalkan data pembelian tiket, dan yang terakhir melihat data transaksi pembelian tiket. Mungkin boleh dilanjutkan. Nah, kemudian di sini adalah use case diagramnya, yang mana seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa aktornya itu ada penumpang dan juga admin. Di sini kami menempatkan sistem login yang sama, di mana tidak ada ketentuan khusus antara penumpang maupun admin untuk memiliki hak yang berbeda
ketika masuk ke aplikasi Move. Hanya berbeda kewenangannya saja yang seperti bisa kita lihat use case yang terlihat pada gambar tersebut. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Stanley. Oke, nah di sini saya akan membahas tentang UI aplikasi Move. Nah, yang pertama itu ada UI untuk registrasi dan login. Di sini jadi kita bisa buat akun dan login sebagai user. Oke, boleh lanjut. Di sini sebagai user, UI untuk user. Nah, di sini user bisa menampilkan data jadwal kereta, yaitu kita milih di menu home itu ada jadwal kereta itu di tengah itu ya. Nah, kalau dipencet itu akan muncul UI yang di samping kanan itu. Nanti akan pilih jadwal keretanya mau kemana-kemana, tanggal berapa, dan penumpangnya berapa. Lalu kita cari tiket kereta. Boleh lanjut. Nah, di sini masih lanjut menampilkan data jadwal kereta tadi. Bila kita memilih cari tadi, akan masuk ke halaman ini UI-nya. Oke, boleh lanjut. Nah, di sini UI untuk melakukan pembelian tiket. Pembelian tiket itu sudah kita pilih tiket tadi. Nah, masuk ke halaman ini. Nah, kita akan dilihatkan detail pembelian tiket kita, yaitu detail penumpang kita. Lalu kita lanjutkan. Nah, setelah lanjut itu kita milih kursi. Mau pilih kursi di mana, baru kita lanjut lagi. Oke, boleh lanjut. Nah, sudah pilih kursi tadi, kita pilih lanjut tadi, kita akan diarahkan ke halaman pembayarannya. Itu kita memilih metode pembayaran, ada BCA, BRI, Mandiri, GoPay, OVO, dan Dana, dan lain-lain. Boleh lanjut. Nah, setelah kita milih metode pembayaran seperti BCA, kita akan klik bayar, lalu ada kode VA yang harus kita bayar. Setelah kita bayar itu, kita pilih lihat tiket untuk melihat tiket online kita. Boleh lanjut. Nah, setelah kita melakukan pembayaran tadi, kita memilih lihat tiket tadi, akan masuk ke UI halaman berikut untuk melihat detail tiket kita, kapan keberangkatannya, jadwalnya kapan, penumpangnya siapa saja. Nanti akan ditampilkan saja pada petugas stasiunnya. Boleh lanjut. Nah, di sini kita juga dapat melihat riwayat pembelian melalui dashbar yang ada di bawah, navbar yang di bawah. Oke, boleh lanjut. Nah, untuk membatalkan tiket ini akan dibahas oleh teman saya, Firton Hussein. Baik, selanjutnya untuk UI membatalkan tiket, pada ini kita akan melihat awalnya kita pada menu tiket saya, ada tombol button batalkan tiket. Pada saat kita ngeklik button itu, nanti akan memunculkan pop-up alert apakah ingin membatalkan tiket atau tidak. Oke, lanjut. Sekarang pada akun logout, pada saat kita memencet tombol logout, nanti juga akan memunculkan pop-up apakah Anda yakin ingin logout atau tidak. Baik, selanjutnya ini untuk halaman UI admin. Pada saat admin login, dia akan memunculkan dashboard halaman admin yang ini. Berbeda dengan halaman dashboard yang penumpang tadi. Oke, boleh lanjut. Pada saat memencet yang tengah tadi akan menampilkan data penumpang, di mana di sini ada data-data penumpang pada jadwal kereta tersebut. Ini bisa dilihat detail penumpangnya, namanya, emailnya, dan siapa-siapanya saja. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya itu admin bisa menambah data jadwal. Jadi dari dashboard kita pencet menambahkan data jadwal, nanti diisi untuk stasiun awalnya dari mana, stasiun akhir, jenis kereta, tanggal keberangkatan, dan jamnya. Boleh lanjut. Oke, untuk mengubah data jadwal, nanti admin bisa untuk mengubah jadwal. Semisal sudah ada jadwal yang diberi, tapi ada kendala, misalnya keretanya delay atau segala macam, kita bisa rubah data jadwal tersebut. Boleh lanjut.
Oke, selanjutnya admin bisa menghapus data jadwal. Jika ada jadwal yang tidak diperlukan atau misalnya ada suatu halangan pada suatu jadwal kereta, maka admin bisa menghapus data jadwal tersebut. Boleh lanjut? Oke, untuk yang selanjutnya admin bisa menambahkan data pembelian tiket. Misalkan ada penumpang yang manual atau tidak menggunakan aplikasi Move, admin bisa menambahkan ke sistem Move tersebut. Nanti di dashboard bisa dipencet menambah data pembelian tiket, lalu dipilih jadwal mana, lalu bisa memilih kursi yang masih tersedia. Boleh lanjut? Lalu setelah itu nanti admin bisa menaruh identitas penumpang dan bukti pembayaran bahwa penumpang yang manual itu sudah membayar. Boleh lanjut? Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Talistio. Baik, saya akan menjelaskan mengenai mengubah data pembelian tiket. Admin juga memiliki hak untuk mengubah data dari tiket yang sudah dibeli. Mungkin bisa lanjut. Nah, selanjutnya juga admin juga bisa mengubah data pembelian tiket kelanjutan dari yang sebelumnya, bahwa di sini ada detail penumpangnya dan ada namanya, data diri dan segala macam. Itu menjadi hak admin juga untuk dapat melihatnya. Next. Nah, selanjutnya yang terakhir, admin juga dapat menghapus data pembelian tiket yang dimana sebenarnya admin mempunyai ketentuan khusus dan juga memiliki kondisi terkhusus juga ketika hendak menghapus data pembelian tiket. Mungkin boleh next. Nah, dan juga yang terakhir, admin juga seharusnya bisa melihat data transaksi. Jadi ketika nanti penumpangnya telah melakukan transaksi, pada artinya admin juga harus mengawasi dari transaksi yang dilakukan dari penumpang dan juga mengenai data kursi dari kereta apinya juga. Maka dari itu keduanya harus saling sinkron agar tidak terjadi tabrakan antara jumlah penumpang dan juga data transaksi. Mungkin bisa next. Nah, dari penjelasan yang telah kami lakukan tadi, dapatlah kami simpulkan secara keseluruhan bahwa Move ini merupakan mobile app yang dirancang agar pembelian tiket kereta api lebih fleksibel. Walaupun tadi untuk fiturnya lumayan banyak, tapi fungsinya adalah demi menjaga agar prinsip dari Move ini dapat dijalankan dengan lebih simpel maupun lebih fleksibel yang kami jelaskan tadi. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah memperlihatkan apa yang dapat dilakukan dari sisi penumpang maupun admin, gitu. Mungkin bisa next. Berakhir sudah presentasi kami pada malam hari ini. Mungkin kami akan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ali Bukhori jika kami terdapat salah kata maupun perbuatan yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Mungkin akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak.